Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel geonews.com. Uh, Sebelumnya uh, kita akan membahas tentang membuat jaringan sederhana dengan Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan membuat jaringan dengan menggunakan software tools Packet Tracer ini. Nah, untuk membuat jaringan sederhana, kita akan membutuhkan 21 komputer, 3 switch, 1 server. Masing-masing switch terhubung dengan 7 komputer dan setiap komputer tersebut mempunyai IP address dengan level dan kelompok yang sama. Nanti dalam tampilan akhirnya akan seperti berikut. Ini komputernya, ini switchnya, dan ini servernya. Untuk langkah-langkahnya membuat seperti tampilan di atas. Pertama kita buatlah 3 switch terlebih dahulu. Kita membuat switch. Ada tulisan ini di sini switch. Nah, switch kita pakai yang sini. 3 1 2 3. Oke, kita rapikan. Selanjutnya kita switch dapat ditemukan di toolbar bawah pada switches. Pilih tipe yang mana saja. Tiap tipe mewakili tipe-tipe switch yang dikeluarkan oleh Cisco ini. Kemudian, langkah kedua, buatlah 7 komputer pada tiap-tiap switch sehingga terdapat 21 komputer yang terhubung dengan 3 switch tersebut. Kemudian, komputer dapat ditemukan pada toolbar End Device. Nah, ini End Device. Oke, kita membuat komputernya. Komputer nih, End Device, ini PC, personal komputer. Untuk caranya ya bisa di drag ataupun diklik juga bisa. 1 2 3 4 5 5 6 7. Oke. Ini juga sama, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini juga sama, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kita rapikan. Setelah 21 komputer sudah dibuat, kemudian hubungkan komputer-komputer tersebut ke switch. Karena yang terhubung adalah dua perangkat yang berbeda, maka pakailah kabel strike sebagai media transmisinya. Seperti berikut ya gambarnya ya. Oke, kita pakai kabel strike karena menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Untuk mencari kabelnya ini ada tanda kilat, kemudian pilih. Nih di sini ada tulisannya strike, copper strike through. Oke, copper strike through kita hubungkan fast Ethernet, terus ya semuanya juga sama. Terus nanti akan ada warna hijau dan orange. Ada juga yang merah. Kalau hijau itu menunjukkan sudah terhubung, kalau merah ya belum terhubung, kalau orange ini proses sepertinya ya, sedang proses. Nah, terus sampai semua komputer terhubung switch masing-masing. Oke, terus kita hubungkan. Ini switch yang kedua, kita hubungkan lagi. Nah, warnanya menjadi hijau
menjadi hijau, berarti berhasil ya, sudah terhubung, sudah terkoneksi. Sekarang switch yang ketiga. Oke, selanjutnya terus informasi ya, tuh aduh ya. Bagi teman-teman yang menginginkan untuk mencari berita, silahkan kunjungi jonews.com. Oke, sudah mulai hijau semua, sudah mulai terhubung. Oke, semuanya sudah terhubung. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Ketika pertama kali komputer disambungkan dengan kabel ke switch, lingkaran hijau yang ada di switch akan berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwa hubungan tersebut masih dianalisasi ya. Orange tadi ya, kuning ya, masih dianalisasi. Jika media transmisi yang digunakan benar, maka lama-kelamaan indikator tersebut akan berubah menjadi warna hijau, tetapi jika salah akan berwarna merah. Jika sudah benar, sudah terhubung akan menjadi hijau, tapi sebaliknya kalau merah ya berarti tidak terhubung. Yang ketiga, hubungan tiap-tiap switch dengan switch yang berada di tengah menggunakan kabel cross. Mengapa media yang dipakai yaitu kabel cross? Karena fungsi dari cross adalah menghubungkan antara dua device atau dua perangkat yang sama. Kabel cross dapat ditemukan di toolbar Connections. Oke, kita akan menghubungkan setiap switch ini yaitu dengan kabel cross, copper crossover. Oke, kita hubungkan. Oke, setelah itu 4. Buatlah satu server yang terhubung dengan switch yang berada di tengah. Kita switch. Nah, baca tutorialnya. Server dapat ditemukan di toolbar and device. Hubungkan server dengan switch menggunakan kabel strike. Server di sini bisa difungsikan sebagai storage data atau data warehouse atau central processing. Semua proses dilakukan oleh server. Pengaturan fisik untuk jaringan sudah selesai sampai di sini. Oke, kita praktekkan. Kita buat server, ini server and device. Kemudian pilih server, kita taruh di sini. Kita hubungkan dengan kabel cross apa strike ya, cross tentu saja. Oke, cross. Oke. Setelah selesai, jaringan selesai sampai di sini. Semua perangkat sudah terhubung secara fisik. Untuk melakukan pengiriman data, masih diperlukan sebuah alamat yang unik pada setiap komputer yang terhubung. Hal ini dilakukan agar data terkirim sesuai sasaran dan switch bisa menentukan ke alamat mana data tersebut dikirim. Ada dua tipe IP address, yaitu IP static dan DHCP IP dinamik. Untuk sekarang kita akan mengkonfigurasi IP statiknya terlebih dahulu ya. IP statiknya terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan men-setting IP statiknya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik komputer yang ingin dikonfigurasi IP address-nya, kemudian akan muncul window baru. Oke, kita klik, semisal ini kita klik, kemudian akan muncul tampilan window baru. Klik tab desktop. Setelah itu, ketiga akan muncul menu. Pilih IP configuration. Oke, pilih IP configuration. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Di sini kita hanya contoh ya, kita membuat IP statiknya dengan 192.168.1.2 dan gateway biarkan secara default. Oke, kita setting 192.168.1.2.
dan gateway kita biarkan kosong saja. Biarkan default, caranya diklik saja nanti akan default sendiri. Oke, selanjutnya udah kita close. Untuk IP komputer kedua isi dengan 192.168.1.3. Untuk komputer ketiga isi 192.168.1.4 dan seterusnya sampai komputer ke-21. Oke, seterusnya ini kita isi IP yang beda. Oke, untuk komputer kedua kita isi desktop IP configuration 192.168.1 berapa tadi? 1.3. Oke, ulang dulu. 192.168.1.3. Oke, kita close. Kita ke komputer yang ketiga. Desktop IP configuration 192.168.1.4. Oke, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Ulangi langkah 1 sampai 5 sampai semua komputer mempunyai IP address yang berbeda. Nah, begitu cara-caranya seperti ini. Lanjut. Setelah komputer sudah dikonfigurasi IP address-nya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah jaringan sudah terbentuk sempurna atau belum dengan cara meng-ping komputer berseberangan dengan cara sebagai berikut. Nah, agar kita tahu sudah terhubung apa belum, kita melakukan ping terhadap komputer yang lainnya. Itu caranya, yaitu klik komputer yang ingin meng-ping komputer lain. Misal kita pilih ini. Kita akan meng-ping komputer 2. Oke. Kita akan ping komputer 2 ya. Ini sedang ada muncul, pilih command prompt. Kita ping, kita cek IP-nya 192.168.1.3. Kita ping komputer 2. Nah, jika sudah ada seperti ini, berarti koneksi berhasil. Oke. Sukses ya, sudah muncul seperti reply form, IP-nya, kemudian by time TTL, berarti kita sukses. Tampilan ping atau message dari komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini sudah sukses. Nah, begitu tutorial pada kesempatan kali ini tentang membuat jaringan sederhana dengan Cisco Packet Tracer. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.